Halo guys, kembali lagi di channel ini. Akhir dunia sudah dekat, begitulah yang diyakini banyak orang. Sepertinya setiap beberapa waktu tertentu, berita tentang kiamat selalu menjadi trending, sehingga membuat banyak orang ketakutan atau bersemangat tentang berita tersebut. Namun, apa jadinya kalau ramalan itu ternyata nggak terjadi, alias zonk? Berikut ini ramalan kiamat yang ternyata zonk. Pada 2022, Presiden Partai Liga untuk Demokrasi, Kem Viasna, meramal bahwa kiamat akan segera datang. Ia mengatakan banjir kiamat akan mulai terjadi pada 31 Agustus. Dan sekitar 20.000 warga Kamboja mempercayai dan mulai mengungsi. Mereka pun mengungsi ke pertanian terpencil milik Viasna untuk menyaksikan akhir dunia. Beberapa pengikut Kem berasal dari diaspora Kamboja yang bekerja di luar negeri seperti Korsel, Jepang, dan Thailand. Pasukan keamanan Kamboja terpaksa menempatkan 20.000 warga dalam isolasi atau lockdown. Mundur ke tahun 2015, muncul seorang peramal bernama Efrain Rodriguez di YouTube. Dia mengaku memiliki penglihatan atau semacam vision di mana asteroid akan menghantam Puerto Rico pada pukul 2 pagi pada tanggal yang nggak ditentukan tahun itu, yang dapat memicu gempa bumi besar yang akan menghancurkan Amerika. Cukup banyak orang yang bersemangat tentang akhir dunia yang diprediksi Rodriguez. Akan tetapi, NASA meyakinkan bahwa itu hanyalah omong kosong semata. Seperti yang mereka tunjukkan, nggak ada bukti ilmiah tentang asteroid yang mengancam bumi. Dan kemungkinan asteroid mungkin akan menghantam bumi di abad berikutnya. Dan itu kemungkinannya hanya sekitar 0,01%. Selanjutnya 2012. Peristiwa ini pasti sudah nggak asing lagi bagi kita. Yap, kalender Maya berakhir pada tahun 2012. Namun kebanyakan orang beranggapan bahwa ini adalah akhir dunia juga. Seperti yang dijelaskan NASA, kalender Maya nggak pernah membuat ramalan tentang akhir dunia. Lanjut, kalender ini menempatkan 21 Desember 2012 bukan sebagai tanggal kepunahan, melainkan periode kelahiran kembali sebelum siklus berikutnya dapat dimulai. Selanjutnya di tahun 2008, dunia diancam oleh akselerator partikel raksasa senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 86 triliun yang berada di Swiss, tepatnya di kota Jenewa. Benda itu dijuluki Large Hadron Collider. Awalnya, LHC dirancang untuk menghancurkan proton dan menciptakan efek samping ledakan besar. Demi studi ilmiah, yang sejujurnya adalah semacam eksperimen sains. Tentu saja masyarakat pun gusar oleh teori ketika LHC diaktifkan pada 10 September. Mengutip kabar dari Telegraph, saat LHC dihidupkan, nggak ada tuh lubang hitam yang terbentuk, dan yang ditakutkan banyak orang pun nggak terjadi. Wah, entah gimana ya kok bisa ketakutan orang-orang itu. Selanjutnya tahun 99. Istilah Y2K membawa kenangan yang mencekam bagi mereka yang merasakannya. Pemrogram awal memasukkan tanggal ke dalam sistem komputer hanya menggunakan 2 digit terakhir, yaitu IE, 66, 84, dan sebagainya. Jadi, bug Y2K dianggap dapat menyebabkan masalah bagi industri seperti bank, maskapai penerbangan, dan pembangkit listrik yang bergantung pada pemrograman dengan tanggal yang akurat.
Amerika Serikat sendiri menghabiskan jutaan dolar untuk memperbaiki semua perangkat lunak, tetapi kecemasan milenium bug semakin parah. Beberapa orang mengira bahwa semua komputer akan rusak. Beberapa yang lain khawatir rudal nuklir akan diluncurkan. Maka itulah sebabnya, seperti yang diingat majalah Time, banyak orang menimbun makanan kaleng, bersembunyi di bunker, membeli generator, dan berlatih bertahan hidup di alam liar. Akan tetapi faktanya nggak terjadi. Selanjutnya di tahun 1998, menurut Dallas Observer, seorang laki-laki bernama Hong Min Chen mendirikan Chen Tao atau True Way, yaitu sebuah gerakan keagamaan yang memadukan unsur-unsur Kristen, Buddha, teori konspirasi UFO, dan agama rakyat Taiwan, yaitu Taoisme. Untuk bertahan hidup, sebanyak 2.000 pengikut Hong Min Chen di Taiwan melakukan eksodus ke Garland, Texas. Mereka meyakini bahwa Tuhan akan muncul pada tanggal 31 Maret 1998. Yang kemunculannya diawali di saluran TV pada tanggal 25 Maret untuk mengumumkan kedatangannya. Ia akan menyelamatkan mereka dengan piring terbangnya, sehingga mereka bisa melarikan diri dari kehancuran bumi. Mengutip Associated Press, saat tanggal 25 tiba, ternyata nggak ada yang terjadi, dan Hong Min Chen sendiri mengakui kekalahannya daripada mencari alasan atau alibi. Ketujuh, fenomena penyelarasan antar planet. Setiap 179 tahun, semua planet di galaksi Bima Sakti berbaris di satu sisi matahari. Sayangnya, tahun 1974, seorang astronom bernama Stephen Blackman dan astrofisikawan bernama John Griffin mengejutkan publik dengan publisnya buku terlaris mereka yang berjudul The Jupiter Effect. Mereka mengatakan bahwa penyelarasan antar planet pada 10 Maret 1982 akan menyebabkan banjir besar, gempa bumi, gelombang pasang, dan bencana alam lainnya. Bahkan ada seseorang yang bernama Roland Emmerich membuat film tentang prediksi tersebut. Dan di buku Jupiter Effect juga diprediksi atau diramalkan bahwa saat efek Jupiter tiba, gempa bumi besar di sepanjang patahan San Andreas akan meluluhlantakkan Los Angeles. Tetapi hal ini ternyata nggak terjadi. Pada Juli 1967, Jones mengumumkan bahwa perang nuklir akan memusnahkan populasi manusia. Jones mengklaim bahwa dia akan menjadi juru selamat layaknya Musa. Dan melansir kabar Rolling Stone, Jim Jones dikenal karena mengumpulkan ratusan orang untuk masuk dalam gerejanya, yang dijuluki kuil rakyat. Salah satu hal yang digunakan Jones untuk memigrasikan jamaatnya ke California adalah ramalan kiamat yang gagal. Namun, satu mantan anggota yang bergabung dengan gereja Jones tahun 1970 mengatakan bahwa Jones masih memikirkan kehancuran nuklir di masa depan. Hal ini akhirnya menyebabkan insiden Johnstown yang mengerikan pada tahun 1978. Di mana Jones memanipulasi para pengikutnya untuk menenggak sianida. Karena jika tidak, militer Guyana akan membantai anak-anak mereka. Dan tragedi ini pun menewaskan lebih dari 900 orang. Jadi, itu tadi ramalan kiamat yang ternyata zong atau nggak terjadi. Ya, walaupun banyaknya prediksi dan ramalan tentang kiamat selalu membuat manusia gusar, kepikiran, dan nggak bisa tidur. Tetapi kita harus melihat lebih dalam bahwa semua itu adalah misteri. Dan nggak ada yang mengetahui secara pasti.
seperti kelahiran dan kematian manusia. Tapi kalau sekelompok ilmuwan sih memperkirakan bahwa bumi nggak bakal bisa lagi dihuni sekitar 600 juta tahun lagi. Wah, lama banget ya. Ya iyalah. Namun ancaman besar manusia nggak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Antara perubahan iklim dan kemungkinan perang nuklir, umat manusia masih memiliki nasib buruknya tersendiri. Oke, sekian info hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.